Jadi pada akhirnya memakai yang constant growth. Ini kan konstan kan, tinggal growth-nya berapa. Seperti itu. Ini nggak saya jelaskan lebih jauh ya, karena sekalian belajar yang lalu. Ini contohnya aja sih. Kalau di sini dia cost of equity ya. Jadi kalau misalnya menggunakan dividen growth, ekuitas itu kan tentang saham kan. Kalau misalnya dia tentang hutang itu cost of debt, cuman kalau dia tentang saham itu cost of equity. Tapi overall itu merupakan cost of capital. Seperti itu. Jadi perusahaan bayar 1,5 dolar per share ya. Steady growth. Ingat, ini ya kuncinya steady growth. Kalau ada kata-kata seperti ini berarti memang dia menggunakan constant growth. In dividend of 5.1% per year. Udah kelihatan kan G-nya kalau dimasukin ke rumus sini tadi. Ya kan, ini ada RE, ada G. G di sini udah kelihatan ya 5,1. D-nya juga kelihatan 1,5, ya kan? Current price udah tahu 25 kan udah dapat. Gampang. Ini cara estimate growth-nya itu bisa berdasarkan historical average. Jadi berapa tahun terus di average. Ini contoh aja. Oke, saya lanjut ya. Ini advantage and disadvantage-nya. Easy to understand and use. Jadi ini cuman berlaku ini only applicable to companies currently paying dividends. Jadi kalau perusahaan bayar dividends ya ini baru berlaku. Tapi kalau belum, misalnya atau perusahaan nggak bayar dividen nanti ya nggak bisa seperti itu kan. Kemudian ini extremely sensitive to the estimated growth rate. Dia sangat sensitif sekali dengan ini growth rate-nya, perubahan dikit sudah bisa merubah gitu ya. Selain itu dividennya juga harus growing-nya juga harus konstan. Nah, yang kedua adalah SML approach atau CAPM. Kalau di buku dia menggunakan CAPM ya, Capital Asset Pricing Model. Samanya sebenarnya. SML itu garisnya, straight market line. Ini yang perlu diperhatikan di sini, bahwa kita nantinya akan menghitung ini risk free rate RF, kemudian ERM, market risk premium atau ini ERM kurangi RF, systematic risk of asset. Jadi kalau misalnya kita lihat di modul 7.3 itu dia menggunakan RI ya, RE-nya dia menggunakan RI. RI kemudian ERM sama sih. Sebenarnya kan kalau ERM itu maksud dari E itu halo. Halo, dengar suara saya ya? Iya, barusan soalnya connection loss. Ini dengar suara saya ya sekarang? Barusan connection loss. Nah, coba lihat di modul 7.3.
Sebenarnya di sini simbol ERM itu expected return. Maksud dari E dalam kurung R itu merupakan expected return. Seperti itu. Jadi kalau RM itu sendiri tingkat keuntungan portofolio pasar atau tingkat keuntungan menurut pasar gitu ya intinya. Itu berapa? Sedangkan beta itu risknya. Jadi semakin tinggi beta, maka akan semakin tinggi RE-nya. Gitu. Atau kalau di sini RI. Karena prinsip dasar ya kalau misalnya uh, risknya tinggi, otomatis returnnya juga tinggi kayak gitu. Ini rumusnya gampang sih ya, tinggal masukin, lihat yang diketahui apa. Ini contohnya. Nah, ini kan tinggal dimasukin aja. Jadi suppose your company has an equity beta of ini berarti kan beta tadi 0,58. Kemudian current risk free rate berarti kan RF kan 6.1. If the expected market risk premium is 8.6, berarti kan ingat expected market premium. Tadi kan R dikurangi RF itu expected market risk premium. Itu berarti kan tinggal dimasukin semua. Ingat ya. Jadi RM dikurangi RF itu merupakan expected market premium, market risk premium. Hasilnya bagus banget. Nih, we should feel pretty good about our estimate. Udah, kemudian ini advantage sama disadvantage-nya. Cuman ini ya, kalau di modul, kita balik lagi ke modul, diberi caranya menghitung beta. Kalau di sini kan betanya sudah diketahui. Nah, ini perbedaannya. Kalau lihat di PPT ya, ini dengan soal yang sama, gimana cara menghitung kalau misalnya SML, gimana kalau menghitung menggunakan DGM itu dividend growth model. Sebentar, kita balik ke ini modul, karena ini ya, di modul dijelaskan gimana cara menghitung ininya, betanya. Kok sini dianggap view ya? Bisa dilihat rumus 7.2. Jadi kalau misalnya kan selalu ada pertanyaan gimana kalau menggunakan hutang, gimana kalau nggak menggunakan hutang, seperti itu. Nah, kalau di 7.2 dia menghitung beta seandainya perusahaan tidak menggunakan hutang. Gitu. Jadi dia memasukkan nilai pasar hutang, juga memasukkan nilai pasar modal sendiri. Gitu. Rumusnya juga tinggal masukin sih, nggak ada ini, nggak ada perhitungan yang gimana, kayak gitu. Ini ya, kalau misalnya di 74, kalau misalkan BS-nya 1, berarti nilai utang uh, dengan nilai ekuitas itu besarnya sama gitu. Modal sendiri itu maksudnya saham ya. Nilai pasar utang dan nilai pasar sendiri kan 1, berarti kan sama ininya proporsinya. Itu dia dapat view-nya ini resiko kalau tidak menggunakan hutang itu 0,7. Tapi kalau misalnya ini biaya dengan menggunakan hutang dengan 40%, hutang 60% modal sendiri memang naik ya 1,04 kayak gitu. Sampai sini udah nggak ada yang jelas. Ini kita move on ke cost of debt. Karena ini udah masuk ini ya. Bisa dilihat di 7.3.
ini persamaan 7.3 itu yang tadi. Jadi dia menggunakan divide